Oke, selamat datang di pembelajaran Facebook Ads dan juga Instagram Ads, di mana di sini saya akan memberikan kepada Anda gitu ya, cara untuk beriklan dari nol sampai dengan advance. Di mana kita akan belajar goal dalam beriklan itu apa sih gitu ya, dan memahami funnel dalam beriklan. Kemudian kita akan juga belajar mengenai manajemen akun dalam beriklan itu seperti apa. Kemudian mengenali flow dari dashboard iklan itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari juga objektif dari Facebook Ads dan juga Instagram Ads itu seperti apa, atau kita bilang sekarang meta gitu ya, karena sudah jadi satu. Kemudian kita akan mempelajari matriks-matriks yang penting dalam beriklan, ada juga fase-fase dalam beriklan dan juga pengenalan rule, dan di akhir kita akan rekap pembelajaran mengenai Facebook dan Instagram Ads atau Meta Ads ini. Oke, kita masuk ke sesi pertama mengenai goals dalam beriklan. Sebenarnya apa sih tujuan iklan tuh buat apa gitu ya? Jadi tujuan iklan ini sebenarnya mempercepat kita untuk membantu kita untuk mendapatkan data, di mana data-data yang bisa kita dapat dari beriklan adalah yang pertama, winning produk apa yang bisa kita dapat gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih, winning produknya apa sih? Kita kan punya banyak sekali lini produk gitu. Mungkin ada yang punya 5, ada yang punya 10, ada yang punya 40 bahkan, tapi kita pengen tahu nih produk yang winning itu seperti apa. Nah, ini bisa dibantu lewat iklan. Kemudian kita juga akan menemukan targeting gitu ya. Audiens seperti apa yang sebenarnya makan produk kita. Ini namanya winning targeting. Kemudian winning campaign. Jadi di iklan ini ada settingan campaign yang membantu kita untuk menarget orang yang lebih spesifik. Jadi kita pengen tahu campaign seperti apa yang winning kalau kita iklanin. Dan juga yang terakhir adalah winning creative atau winning copy ya. Kita sebutnya kalau dalam iklan tuh kreatif tuh sama dengan kopinya seperti apa. Di sesi sebelumnya, pastikan teman-teman juga sudah mempelajari cara untuk membuat konten ads yang converting, karena itu adalah pembelajaran yang lebih penting menurut saya dibanding setting-setting Facebook yang seperti ini gitu ya. Tapi bukan berarti ini nggak penting juga. Nah, saya akan ajarin teman-teman gitu ya, bagaimana cara kita buat setting yang benar dan tepat. Oke, mungkin Anda juga wondering gitu ya, sebenarnya apa sih bedanya kita ngiklan di Instagram dan ngiklan di Facebook gitu ya, dimana Instagram ini menyediakan fitur iklan juga, yaitu Boost Post. Dan di Facebook ini juga ada fitur melalui Ads Manager sebutannya. Nah, perbedaannya sebenarnya cukup signifikan di antara keduanya, di mana saya juga sudah mencoba antara di Instagram maupun di Facebook. Dan memang tampilan untuk beriklan di Instagram atau Boost Post ini lebih simpel ya. Dimana tampilan untuk Meta Ads atau lewat Ads Manager ini banyak banget settingannya. Kemudian di Instagram dari segi konten, kita ini harus memakai konten yang jenisnya adalah Publish Post atau konten yang sudah kita upload baru bisa kita iklanin. Nah, kelebihan dari di Meta Ads ini atau di Facebook adalah kontennya tuh nggak usah kita iklanin dulu di Instagramnya kita atau di Facebooknya kita, tapi kita bisa langsung iklanin. Nah, ini biasanya digunain untuk split testing. Jadi sebelum kita upload, kita pengen tahu dulu nih konten mana atau angle mana yang lebih works. Makanya kita split testing menggunakan unpublished post gitu, atau kita sebutnya ya dark post juga bisa ya untuk di Meta Ads. Nah, kemudian kalau Anda mau menggunakan Instagram Boost Post, biasanya ini bagus untuk brand awareness. Jadi untuk recall, brand recall ini biasanya bagus nih. Tapi untuk Meta Ads, ini fitur yang justru yang powerful menurut saya adalah fitur untuk conversion. Jadi kita bisa retargeting ke orang-orang, atau kita bisa sebutannya fitur look alike ya, atau mencari orang-orang yang mirip yang beli produk kita. Itu kita bisa menggunakan yang namanya Meta Ads. Nah, jadi secara overall Instagram maupun Meta Ads ini mempunyai dua fungsi yang menurut saya cukup berbeda, di mana Instagram atau Boost Post ini bagus untuk announcement. Kita ada misalkan ada brand campaign. Nah, ini bagus nih kita pakai Boost Post. Tapi kalau kita mau mencari leads, kita pengen collect nomor HP orang untuk kita prospek, kita pengen collect orang untuk beli, untuk langsung buy gitu ya. Ini lebih bagus pakai Meta Ads. Jadi punya dua fungsi yang menurut saya cukup berbeda. Nah, jadi kesimpulannya apa? Gunakan Instagram untuk meningkatkan jumlah reach organik dan juga brand awareness. Buat naikin followers juga oke kok pakai Boost Post ini. Dan bisa gunakan juga Facebook untuk meningkatkan leads dan juga sales. Jadi ini dua fungsi yang saling berkomplement ya. Jadi tinggal kebutuhannya dari Anda tuh seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke dashboard, saya ingin Anda memahami sales funnel yang biasanya terjadi atau biasanya kita gunakan. Jadi sales funnel ini apa? Sales funnel ini adalah proses tahap demi tahap yang harus customer lalui untuk membeli sebuah produk. Yang pertama biasanya ya awareness gitu ya. Orang ngelihat ini ada produk ya, ternyata ya dipakai sama siapa. Jadi mereka aware dengan produknya. Kemudian setelah
mereka aware, mereka lihat nih, kok orang-orang pada pakai produk ini juga ya. Jadi mereka tertarik ya, interest, baru mulai berpikir kalau oh, oke, saya juga mau deh. Kayaknya ini menarik ya produknya. Makanya mereka mulai desire gitu ya, atau kita mulai take decisions untuk kayak ya kayaknya mau check out deh gitu ya. Baru take action untuk check out. Jadi sales funnel ini sangat biasa ya digunakan di marketing. Dan menurut saya sales funnel ini kalau diterapin di sales funnel dalam beriklan, ini juga bisa. Dimana kuncinya adalah pertama kita mengumpulkan traffic dulu ya. Jadi ini sales funnel pertama kita adalah ukurannya traffic, seberapa banyak orang yang ngelihat iklan kita yang paling kiri ini. Kemudian dari traffic biasanya kita taruh ke yang namanya landing page atau lander kita sebutnya. Dari lander tersebut kita punya pilihan. Jadi mereka sudah baca landing page kita atau websitenya kita. Nah, pilihannya adalah yang pertama, kita mau mereka itu masuk ke WA, ke WhatsApp admin, atau kita mau mereka masukkan ke form. Kalau buat saya pribadi gitu ya, kalau memang teman-teman ini produknya adalah direct to consumers yang tidak perlu prospek, ini lebih oke sebenarnya form. Baru mereka ngisi form dan bayar gitu ya. Jadi potensial buyer ataupun jadi buyer itu sendiri. Makanya saya pengen nih teman-teman kita masuk ke checkpoint ini. Kira-kira lendernya teman-teman atau lendernya Anda ini bakal WhatsApp atau form. Ditulis dulu gitu ya, lender saya maunya ya WhatsApp misalkan, atau lender saya maunya form. Habis itu kita tulis juga konten ads-nya bakal apa aja angle-nya. Jadi sebelum kita maju ke materi berikutnya, ini perlu disiapin gitu. Jadi biar nggak langsung banyak gitu ya yang dilakukan, jadi kita step by step. Coba dikerjain dulu yang ini, baru kita lanjut ke materi yang berikutnya.